Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua pertemuan kita telah membahas bagaimana persiapan kita menghadapi bulan Ramadan agar Ramadan yang kita hadapi benar-benar bisa kita meraihnya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan pertama kita berbicara tentang iman, bagaimana kita meyakini bahwa janji-janji Allah bagi siapa yang melaksanakan puasa imanan wa ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ma taqaddama min zambi, ma adalah ismul mausul yadullu alal amiyah ila hadin, yaitu kata sambung yang menunjukkan segala sesuatu yang umum, tidak ada batasannya. Maka seluruh dosa yang pernah dilakukan, apakah itu dosa kecil dan dosa besar, ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita telah membahas bagaimana yang dimaksud dengan ihtisaban. Maka puasa yang dilaksanakan harus dengan perhitungan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kepada kita di bulan Ramadan dengan dilipat gandakannya pahala, maka seluruh ibadah yang dilaksanakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dosa-dosa yang pernah dilakukan itu akan tertutupi dengan amal ibadah yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Dengan demikian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ramadan tidak dilaksanakan seperti pelaksanaan tradisional, hanya memikirkan atau melaksanakan sahur saja, hanya memikirkan buka puasa saja, akan tetapi ibadah-ibadah yang lainnya diabaikan. Kemudian pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang penentuan awal Ramadan, karena dari yang pernah atau yang disampaikan oleh pengurus besar Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah sebagai penganut hisab, itu sudah menetapkan bahwa puasa bulan Ramadan itu akan dilaksanakan bertepatan dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Dan insya Allah puasa yang dilaksanakan tahun ini tidak ada dua versi, ya, versi pemerintah dan versi dari ahli hisab, penganut hisab. Insya Allah tidak akan tidak ada dua versi, semuanya sama pada hari Kamis, ya, tanggal 23 Maret 2023. Jadi kalau sekarang ya berarti ini tinggal 20 harian lagi nih, seperti itu. Kemudian hari raya Idul Fitri
Ini versi dari penganut hisab. Akan tetapi kemungkinan besar untuk pemerintah akan menetapkan tanggal 22 April. Maka ada potensi nanti Bapak Ibu Idul Fitri akan terjadi dua versi. Nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya penyebab dari seringnya di wilayah kita ini ada dua versi dalam menetapkan apakah itu Idul Adha, apakah itu Idul Fitri atau awal dari Ramadan. Nah kemudian 1 Zulhijjah ini sudah ke depan, jatuh pada tanggal 19 Juni 2023, dan insya Allah wukuf itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni, hari Arafahnya, dan Lebaran insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni. Itu menurut ahli hisab, penganut hisab yang sudah disampaikan secara resmi oleh pengurus pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini maka dalam surat Muhammad, kalau salah ayat yang ke-19, Allah menyampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk mengenal agama ini, untuk mengenal dan endingnya nanti ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menganjurkan kepada kita untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka apa yang dimuliakan oleh Allah, dalam beribadah pun kita dianjurkan untuk memahami atau mengetahui keilmuan dalam hal penetapan bulan Ramadan dan hari raya yang lainnya. Yang tidak dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, kita nggak boleh ngekor saja, ya ngekor saja. Nanti kalau ikut pemerintah alasannya apa, kalau ikut hisab itu nanti alasannya apa. Kita harus punya ketetapan, ya pengetahuan, karena ini yang disebut dengan khilafiyah. Mohon maafnya nanti akan dijelaskan semuanya. Tapi ya kita kalau sudah ada pilihan nanti tidak boleh saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Silakan nanti di mana istilahnya pemahaman kita yang lebih kuat. Kalau dalam bahasa Arab mazhab kita, kecenderungan kita untuk mengikuti, maka disitulah kita akan menetapkannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan inna iddatas syuhur indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Di awal penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan, ya, di dunia ini, dan tidak ada yang bisa merubahnya, bahwa dalam 1 tahun, hitungan 1 tahun itu ada 12 bulan. Beda Pak, bulan di bahasa Arab itu berbeda-beda. Kalau kita bulan ya bulan, menunjukkan satelit itu bulan, ya, menunjukkan bulan purnama ya bulan. Kita menyebut pergantian minggu itu namanya bulan. Tetapi kalau bahasa Al-Quran itu berbeda-beda. Bulan dalam hitungan hari pergantian minggu disebut dengan syahron namanya. Syahrun jamaknya adalah ashhur. Ya. Kemudian kalau bulan yang seperti satelit itu, dalam bahasa Arab disebut dengan qamar.
Kalau bulan yang awal-awal itu disebut dengan hilal. Ya, kalau bulan purnama itu disebut dengan badrun namanya. Ya, Pak Badrun itu bulan purnama, terang. Nah ini berbeda. Syahrun, ashur, dan dalam bahasa Arab menunjukkan namanya atau terjemahannya itu bulan, tapi maksudnya itu berbeda-beda. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran bahwa hitungan waktu dalam 1 tahun itu pasti 12 bulan. Entah bulan Masehi, entahkah bulan Hijriah, entahkah hitungan bulan Jawa, bulan Saka, itu semuanya 12 bulan. Tidak ada yang bisa melebihi itu. Kecuali dulu Pak SBY berubahnya bulan ke-13. Ya. Jadi ke-13. Nah, Pak Ibu kelihatan adalah lalu untuk mengetahui itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah SAW tentang perhitungan pergantian waktu itu. Terdapat di dalam surat Yunus ayat yang ke-6. Ya, di dalam surat Yunus ayat yang ke-6 Allah menjelaskan bahwa, dan lihat dulu ayatnya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah lah yang menjadikan matahari itu bercahaya, wal qamara nuran, dan bulan itu bersinar, matahari itu bercahaya dan bulan itu bersinar. Artinya ada perbedaan di sini. Diyaan itu memancar cahayanya, cahaya itu cahaya asli, Pak. Itu namanya dia. Jadi dia itu wudu kita itu berasal dari kata dia. Jadi seorang yang dia ahli wudu, maka wajahnya akan terpancar cahaya, yang cahayanya itu keluar asli dari mukanya sendiri. Maka di akhirat nanti yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Jadi di akhirat nanti ada muka yang menghitam dan ada muka yang bersinar. Nah, muka yang bersinar itulah muka yang terpancar dari bekas wudhu yang ada di dunia, yang pernah dilakukan di dunia. Dia pun sinar wal qamara nuran. Jadi kalau nuran ini pantulan dari cahaya matahari secara singkatnya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah menetapkan manazil. Manazil itu Pak Ibu dimuliakan oleh Allah. Misalnya tanggal 1 dia di mana? Tanggal 15 dia di mana? Kemudian tanggal 30 dia di mana? Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ilmu astronomi, bulan, matahari, dan planet-planet yang lainnya itu semua punya garis orbitnya masing-masing dan tidak akan meleset. Nanti ketika meleset nanti pas terjadi hari kiamat, maka dia akan terlepas dari orbitnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat sekarang ini sudah menjadi ketetapan dan kekuasaan Allah, seluruh planet ciptaan Allah berupa planet yang ada di muka bumi ini semuanya beredar menurut garisnya masing-masing, termasuk bumi, matahari, bulan adalah 3 planet yang berhubungan tentang perhitungan waktu yang ada di dunia ini. Maka itu
kata Allah bisa dihitung, wal hisab bisa dihitung, bisa diamati. Untuk apa? Menetapkan waktu. Ini disebut dengan hisab namanya. Ada ahlinya, ahli astronomi itu. Ini ahli-ahlinya yang bergabung di lembaganya itu disebut dengan LAPA namanya, mengantariksa. Ini adalah dasar dari ilmuwan untuk menetapkan pergantian waktu dengan metode hisab. Dengan metode hisab, salah satu produk atau hasil dari hisab itu adanya sholat 5 waktu secara abadi. Itu produk hisab. Dia benar-benar kenapa? Kan sudah ada di jam digital itu, sudah disetting sedemikian rupa. Januari zuhurnya jam berapa, ya subuhnya jam berapa, itu sudah sesuai dengan perhitungan yang ada, dengan penelitian yang ada, maka ditetapkan bahwa ya sudah disepakati, maka ada sholat, waktu sholat, istilahnya waktu kita sholat abadi namanya, itu sudah tidak meleset lagi. Ini menurut perhitungan hisab. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan untuk menetapkan waktu atau awal-awal Ramadan atau Idul Fitri, maka patokan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu melihat bulan. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini ada yang menyebabkan perbedaan yang terjadi ya yang ada di Indonesia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hisab ya, kita balik ke metode yang dianut, yaitu hisab. Ini berdasarkan dengan keilmuan yang ada, digabungkan antara ilmu falak, ilmu perbintangan, dan hitungan-hitungan yang lainnya, dan kemudian digabungkan dengan teknologi yang ada. Maka dari hisab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah bisa ditentukan kapan ada gerhana matahari, kapan ada gerhana bulan, waktunya kapan, jamnya berapa, kemudian totalnya itu gerhana itu totalnya jam berapa, itu sudah bisa diprediksi. Ini melalui ilmu hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gerhana bulan 5 tahun yang akan datang itu sudah diprediksi dengan ilmu ini. Ya, dengan ilmu ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa untuk menetapkan puasa Idul Fitri dan Idul Adha ya, ini pada waktu sudah mepet-mepet baru diumumkan. Dulu bahkan pernah ada kejadian rendang sudah masak, semur sudah masak, ya kalau orang rejangnya lebarannya buye, ditunda 1 hari kan begitu. Nah, ini kita lihat nanti permasalahannya apa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pergantian bulan Allah menetapkan di awal penciptaan langit dan bumi ini, ya, penciptaan dunia ini untuk menghitung waktu, maka dimulainya awal atau mulanya
dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah itu dimulai dari ijtima namanya. Ijtima. Kalau bahasa astronominya ini melalui konjungsi namanya. Konjungsi. Nah ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Bulan itu mengitari bumi dalam satu bulannya. Ada yang berpendapat bahwa bumi itu mengitari matahari. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam awal penetapan itu tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-36 itu diawali bumi, bulan dan matahari berada di satu garis lurus. Kalau kita analogikan seperti orang yang ada perlombaan atletik lari, misalnya dia 1000 meter, itu kan tidak lurus, ya, tidak lurus. Biasanya di stadion itu diukur berapa meter dalam satu kali putaran. Misalnya 500 meter dikali 100 berarti 5 kali putaran yang harus dia habiskan. Itu diawali dari garis startnya. Garis startnya seluruhnya itu dalam garis yang sejajar. Ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bulan, bumi, matahari ditetapkan oleh Allah. Ini disebut dengan konjungsi namanya. Konjungsi atau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan ijtima. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya ini terjadi ya, dan terjadinya biasanya yang terjadinya ini, maka nanti matahari akan tenggelam dan bulan akan ketinggalan, istilahnya akan nampak nanti matahari ini akan tertutup sebagian cahayanya oleh bumi, maka akan muncul sedikit cahaya bulan, ya, disitulah yang disebut dengan hilal namanya. Ya, itu diawali dari garis sejajar yang ada di ufuk, ya, sebelum ufuk itu garis 0 derajat, ya, kalau pandangan kita lurus itu ada kita istilahnya melihat langit, kemudian garis bumi yang pandangan yang kita lihat itu namanya garis 0 derajat, garis ufuk namanya. Maka ketika matahari tenggelam nanti akan muncul bulan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi awalnya adalah ada garis sejajar bertemunya antara bumi, matahari dan bulan. Dan itu terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari awal diciptakan dan setiap bulannya dia akan bertemu. Ini untuk menentukan awal bulan. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kebiasaannya bahwa pertemuan ini, ijtima ini, konjungsi ini setiap 29 hari sekali. 29 hari sekali. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ada konjungsi, ya, garis sejajar, maka nanti ada pergantian bulan namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktunya itu bervariasi, Pak. Berbeda-beda. Ada yang jam 11 siang konjungsinya itu. Idul Fitri kemarin bisa serempak karena konjungsinya itu jam 4 pagi. Nah, jam 4 pagi. Jadi kenapa di bulan Ramadan nanti, ya, ini puasanya itu
Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konjungsi yang terjadi di bulan Maret nanti itu terjadi pada tanggal 22 Maret bertepatan dengan hari Rabu dan terjadinya itu pada pukul 00. 00 berarti malam hari lah. 00 lewat 25 menit. Berarti pas malam hari setengah 1 itu terjadi konjungsi. Ya, terjadi konjungsi. Kemudian bulan Sya'ban ya terjadinya itu di 29, akan tetapi sudah lewat maghrib. Sudah lewat maghrib. Maka inilah berlaku hukum menurut Rasulullah, kalau tidak terlihat bulan, maka genapkan bulan Sya'bannya itu menjadi 30 hari. Jadi syarat konjungsi, syarat ijtima apabila mau menentukan awal bulan, istimanya itu harus di bawah maghrib. Ya, harus di bawah maghrib. Kalau misalnya maghrib jam 18.00, ijtimanya jam 18.01 sudah tidak bisa. Dia harus di bawah maghrib. Ya, misalnya jam 14. Ya, jam 11. Nah, karena itu masih siang di bawah maghrib, pergantian waktu di bulan Hijriah itu sebelum pada waktu maghrib. Beda kalau Masehi itu jam 00. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti jam 00.25 terjadi ijtima, dan ketika matahari terbenam di malam Kamisnya, bulan ini tingginya sudah 7 derajat. 7 derajat di atas ufuk. Ya, 7 derajat di atas ufuk. Metode yang pertama tadi adalah metode hisab. Kemudian metode yang kedua yang diberlakukan oleh umat Islam adalah metode ru'yah. Metode ru'yah ini dipelopori oleh ahli ru'yah ini dipelopori oleh ahlinya itu dari Maroko, namanya Nasiruddin Abbas, menyatakan bahwa bulan ketinggiannya bisa diru'yah itu 4 derajat ke atas. Itu baru bisa dilihat, ya, dilihat secaranya dilihat secara jelas, karena kalau 4 derajat ke bawah itu masih cahayanya itu masih kalah dengan ufuk, dengan mega-mega merah yang ada, kan seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut penganut ru'yah itu 4 derajat ke atas. Lalu di Indonesia tidak menggunakan hisab pemerintah kita, dan juga tidak menggunakan ru'yah. Di Indonesia ini apa yang digunakan metodenya dari berbagai kementerian agama yang di ASEAN, saya lupa namanya itu menetapkan metodenya bukan hisab, bukan ru'yah, tapi metodenya imkanur ru'yah namanya. Pernah dengar Ibu? Imkan. Imkan itu berasal dari kata yumkin atau mungkin. Kemungkinan bisa dilihat, maka dipatok awalnya 2 derajat dan sekarang dipatok awalnya, sekarang ini 3 derajat ke atas. Nah, ini yang jadi perbedaan. Kalau ahli hisab, selama ijtima itu berada di bawah maghrib, ya, kemudian kalau sudah terjadi ijtima dan kemudian terjadi maghrib, apakah bulan di atas ufuk 1 derajat, bahkan 0,5 derajat pun, itu sudah dianggap pergantian awal bulan. Sudah dianggap pergantian bulan. Akan tetapi menurut
imkanu ru'yat, belum tentu bulan itu harus dilihat terlebih dahulu. Jika dia belum nampak, maka belum kan terjadi yang namanya bulan baru. Inilah letak perbedaan kenapa sering terjadi dua persepsi dalam hal penentuan awal bulan Ramadan. Jadi dari dimuliakan, kenapa tanggal 23 nanti, ya 23 nanti itu kita berbarengan karena istimanya terjadi pada tanggal 30 Sya'ban. Ya. Kapan? Malam hari. Ya, malam hari, dan ketika matahari turun di malam Kamisnya, bulan ini tingginya 7 derajat ke atas. Dan 7 derajat ke atas. Jangankan imkan ru'yah, yang ru'yah pun sudah bisa dipastikan bulan itu terlihat. 7 derajat sudah tinggi di atas ufuk. Lebaran, ya Idul Fitri, ya istimanya itu jam 11.55. Kapan? Tanggal 20 April 11.55. Dan nanti ketika turun matahari atau tenggelam matahari, posisi bulan itu merata di kisaran 1 derajat. Bisa lebih, ya bisa lebih di kisaran 1 derajat. Sementara imkan ru'yah itu menganutnya harus 3 derajat. Maka di sini nanti ada potensi perbedaan bahwa imkan ru'yah belum bisa mengambil itu sebagai pergantian bulan baru, tetapi penganut hisab selama sudah ijtima, karena ijtimanya itu di siang hari jam 11.55, maka sudah ditetapkan walaupun itu 1 derajat bulannya, hilalnya itu, maka sudah ditetapkan itu tanggal 1. Dan Idul Fitrinya tanggal 21 April. Lalu lebarannya kapan menurut pemerintah? Boleh jadi nanti bisa tanggal 21 dan boleh jadi bisa tanggal 22 April. Nih perbedaannya karena pemahaman itu tadi. Pemahaman dari penganut hisab dan penganut imkan ru'yah tadi. Kan tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan mungkin Muhammadiyah ahli hisab mendahului pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mendahului Muhammadiyah. Tidak mungkin, ya kan? Karena alasan itu tadi. Ya, alasan itu tadi. Dan ya kemungkinan pemerintah bisa membarengi Muhammadiyah ada kemungkinan, tetapi pemerintah mendahului Muhammadiyah ini tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Kenapa? Jadi yang dimuliakan oleh Allah, karena penetapan itu tadi. Kalau Muhammadiyah yang menganut hisab selama konjungsinya di bawah zuhur, berarti ketika nanti datangnya waktu maghrib, maka sudah dipastikan itu pergantian bulan. Tetapi kalau penganut ru'yat itu harus dilihat terlebih dahulu. Maka bagi yang bulannya atau hilalnya itu di bawah 3 derajat, ya pemerintah biasanya iktimal namanya, menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bisa mengamati ini, mencerna ini, ya. Kalau kita mau ngikut, saya mau ngikut yang ru'yat saja kan gitu. Saya mau ngikut yang hisab saja karena sesuai dengan keilmuan yang seperti ini
dipersilahkan. Saya sampaikan seperti ini, kita tidak memaksakan, silakan ikut yang mana. Tapi kalau mau tanya, Pak Ustadz kecenderungannya yang mana, Pak Sanuri kecenderungannya yang mana? Kalau mazhab saya, mazhab ilahi, kecenderungan saya kemana? Maka saya pakai yang lebih mendekati tentang keteknologian sekarang. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mohon maaf ya, gerhana saja berapa tahun yang akan datang itu sudah ketahuan, ya kan? Kemudian waktu-waktu sholat ini sudah tidak ada lagi permasalahannya, itu dengan hisab. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perbedaan pandangan yang sebenarnya adalah tentang definisi hilal itu. Kalau istimahnya tidak akan meleset, Allah itu tidak akan timpa matarafi khalqi rahmani min tafawut. Tapi cara pandang untuk menentukan awal bulan yang disebut dengan menentukan hilalnya, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang ada di sekitar kita ini. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi Pak, kalau Idul Adha wukuf di Arafah tanggal 27 Mei, nanti di Indonesia puasanya itu tanggal 28. Yang tanggal 28. Karena itu tadi ya, perbedaan pandangan itu tadi. Ya. Nanti bulan itu kisaran 1 derajat. 1 derajat belum 3 derajat. Maka bisa nanti perbedaan seperti tahun kemarin, wukuf di Arafah itu hari Senin misalnya, ya hari Sabtu ya, hari Sabtu hari Jumat, maka pemerintah menetapkan kita puasa Arafahnya itu di hari Minggu kan seperti itu, karena perbedaan itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Rasulullah Taala, sedikit penjelasan tentang penentuan awal bulan Ramadan. Kenapa sih sering terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu? Karena seperti apa yang dijelaskan tadi, silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah diamalkan lagi, dicerna lagi, ya, karena kita dalam beribadah itu harus dengan ilmunya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu kita untuk bincang-bincang sejenak tentang permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada yang ditanyakan, masih ragu, masih apa? Misalnya kalau dimulai 1, nambah-nambah. Silakan. Jadi begini Pak, dulu ada Arab Badui, kalau nggak salah itu di surat Al-Hujurat ya. Jadi menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, Maka Rasulullah menyampaikan, kul, ya, katakan kepada mereka itu baru beriman, belum berislam. Belum beriman, baru berislam. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa diawali dari ajaran malaikat Jibril di hadis yang kedua di
Arba'in Nawawi bahwa ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyatakan bertanya apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, dan seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah ajaran bagaimana kita berislam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang yakin Allah itu ada. Ada orang yang yakin tentang pahala dan dosa, tetapi keyakinan ini tidak bisa menggerakkan seseorang tersebut untuk melakukan amal soleh, maka dia masih dikatakan beriman saja, tapi belum berislam. Dihadirin dan dimuliakan oleh Allah, iman itu ada dalam hati, berupa keyakinan. Amanah itu, iman itu bisa disebut dengan akidah. Akidah yang mengikat keyakinan yang ada. Maka Bapak Ibu ketika meyakini di dalam di pohon yang besar itu ada apanya, gitu kan? Itu namanya iman. Karena iman itu saya sampaikan kemarin, keyakinan terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmu, yaitu iman. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita meyakini sesuatu, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Rasul, saya percaya kepada neraka, surga, tetapi belum terbersit, keyakinan itu menggerakkan seseorang untuk melakukan amal ibadah, maka dia masih beriman saja, belum berislam. Nah, orang Arab Badui ini mengatakan kepada Rasulullah, kami Islam. Tapi kata Rasulullah, kalian belum berislam, karena kalian masih beriman saja. Kenapa? Islam itu tatarannya praktek. Namanya praktek. Dari mana dia mempraktekkan? Dari keyakinan yang ada itu. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innal insana lafi khusrin, manusia pasti berada di dalam kerugian, kecuali siapa? Amanu wa amilus sholihat. Ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Yakin saja, banyak orang yakin, Pak. Gempa dulu Allah Akbar, gitu. Tapi kalau suruh sholat, belum. Maka perbedaannya orang yang beriman dengan orang yang Islam, mukminin mukminat, muslimin muslimat itu, orang yang mukmin itu adalah orang yang dia punya keyakinan. Dia beriman, yakin pada Allah, yakin seperti yang saya sampaikan tadi, tapi belum bisa menggerakkan hatinya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih dalam keadaan mukmin saja. Tapi kalau dia sudah melaksanakan rangkaian praktek-praktek ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, maka keimanan ini dilengkapi dengan Islam. Ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua penyebutan ini: orang yang beriman, orang yang berislam. Gitu. Silakan sahabat kanan, sahabat kiri. Apa ya penentuan itu? Ya, jadi saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu bisa mengikuti seperti itu, tetapi dalam hal pelaksanaan keislaman seperti ini, dalam ilmu fikihnya itu jangan taklid buta. Ya, taklid itu ngekor saja tanpa ada pemahaman atau pengetahuannya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa sih kita mengikuti acuan pemerintah?
kita harus ada dasarnya, harus ada keilmuannya kan seperti itu. Nah makanya tadi kalau seperti saya Bapak Ibu yang dimuliakan adalah kenapa saya harus mengikuti yang saya sampaikan tadi, ketentuan saya. Jadi saya baca dulu. Kenapa sih Muhammadiyah ini menetapkan kok tanggal 23 kan seperti itu. Dulu lebaran yang bersamaan, kenapa Muhammadiyah itu menetapkan ini? Oh iya, ternyata konjungsinya lebaran kemarin itu jam 4 pagi. Wajar yang seperti itu, maka Ramadan itu disempurnakan 30 hari kan seperti itu. Nah kenapa nanti tanggal 23? Oh ternyata konjungsinya itu jam 1 malam, setengah 1 malam. Oh iya ternyata ya pada tanggal 29 Saban itu belum ada terjadi konjungsi kan seperti itu. Makanya coba kita teliti. Nah nanti kalau kedepannya kalau kita mau menentukan itu pilihan apakah kita kalau ada dua perbedaan maka kita lihat di konjungsinya itu kan. Konjungsinya kita pahami, kita baca, kita amati, maka kita bisa menetapkan saya mau ikut pemerintah apa ikut ahli hisab kan. Mungkin sudah. Terima kasih. Iya Pak. Ini masalah ismat Ustaz. Ismat pada siang hari gitu. Itu sering terjadi waktu puasa bulan Ramadan. Siang hari besoknya batal puasa apa namanya Ramadannya. Pada siang hari. Iya. Itu kan kalau kita waktunya kita batal puasa itu kan maghrib. Ini sering terjadi, pernah terjadi pada siang hari. Zuhur. Sementara yang diwajibkan untuk cepat membatalkan puasa. Kalau maghribnya masih lama. Itu kan menyebabkan. Dulu permasalahannya Pak, ya itu konjungsinya, ya konjungsinya itu kalau nggak salah dulu kisaran menjelang asar, ya kayaknya menjelang asar. Maka bagi penganut hisab, kalau itu di bawah maghrib, ya kan, itu di bawah maghrib, ya nanti bulan itu walaupun 1 derajat, bisa juga 0,5, 0,7. Maka bagi penganut hisab, kalau dia sudah di bawah maghrib, dia konjungsinya di bawah maghrib, maka maghrib nanti sudah masuk tanggal 1. Apakah Syawal, apakah Ramadan, nanti sudah bergantian bulan. Nah, sementara menganut ru'yat ini belum bisa, karena belum terlihat jelas. Nah, nanti di apakah jam 2 siang, jam 3 siang, ataupun pada zuhur, bulan itu sudah positif, sudah tinggi. Nah, ini sudah tinggi kan? Beliau bilang kan Allah SWT. Nah, kalau sudah tinggi seperti ini, lalu bagaimana? Bagaimana? Makanya saya sampaikan tadi, pelajari dulu konjungsinya itu di jam berapa. Ya, kita lihat pengumuman saja kan itu. Tapi konjungsinya itu kita tidak perhatikan. Maka disitulah ada kasus ketika kita mengikuti sidang isbat, kita menetapkan saya lebarannya besok hari Selasa misalnya, sementara hari Senin itu bulan sudah tinggi. Nah, bagaimana seperti itu? Ya, maka ketika Rasulullah SAW menetapkan bahwa tidak terlihat bulan karena dulu masih tradisional, sudah kita sempurnakan Sa'ban itu 30 hari. Dan ternyata ada orang yang musafir, pedagang, dia bersaksi, bersumpah atas nama Allah, saya melihat hilal kemarin sore, maka jam 9 itu kita batalkan puasa. Ya, kita batalkan puasa. Tapi kapan lebarannya, sholatnya besok. Karena waktunya itu sudah siang. Ya, datangnya sudah siang. Itu ada ternyata terjadi kasus yang seperti itu. Maka intinya yang kita perhatikan kapan terjadinya konjungsi itu. Kalau konjungsinya terjadi sebelum maghrib, maka setelah konjungsi itu ada terjadi nanti. Allah terjadinya awal bulan. Tapi kalau konjungsinya misalnya jam 7 malam, bulan besoknya sudah tinggi, itu tidak berlaku lagi. Maka tetap kita melaksanakan puasanya. Mungkin bisa dipahami. Kalau ada pesawat, karena waktunya sudah habis, ya
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.